adalah ibadah. Jadi tidak boleh sambil ngobrol, makan, main, dan lain-lain. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada papa mama kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, berjumpa kembali dalam ibadah online Kingdom Kids. Kingdom Kids? Yes. Kingdom Kids? Kingdom Kids? Yes, I am. Tepuk tangan. Haleluya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Apakah semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat? Puji Tuhan. Kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam minggu-minggu ini. Amin. Sama-sama katakan, aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Katakan aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku Hidup melayani Tuhan sampai apa? Di surga nanti bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali katakan, aku anak kerajaan Allah. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Katakan, bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, Injil Tuhan. Haleluya. Kingdom Kids? Yes. Kingdom Kids? Kingdom Kids? Yes, I am. Haleluya. Sama-sama kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kak Vina akan memimpin kita dalam doa ya. Adik-adik, lepas tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah mengizinkan kami masih bisa beribadah online pada hari ini. Tuhan, biar Engkau yang pimpin Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan ibadah online ini dengan baik. Dimanapun kami berada, biar Engkau yang tetap berkati. Engkau juga pimpin guru-guru yang akan mengajarkan kami dalam ibadah online ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami siap beribadah. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Kakak mau tanya nih, siapa yang ikut ibadah online minggu lalu? Angkat tangannya. Oke, puji Tuhan. Nah, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Apa? Betul. Kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Siapa yang sudah mempraktikkan bahwa kita bisa menjadi lebih dari pemenang? Angkat tangannya. Puji Tuhan, haleluya. Yuk sama-sama adik-adik, kita mau menyembah Tuhan saat ini. Kita tutup mata kita tundukkan hati kita. Sama-sama kita datang sama Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Ku
berterima kasih. Berkat-Mu Tuhan, yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya Tuhan, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan, oh besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Adik-adik, siapa yang siap memuji Tuhan boleh angkat tangannya. Haleluya. Kakak mau tanya lagi. Kingdom Kids? Yes. Kingdom Kids? Hi. Kingdom Kids? Yes, I am. Wah, kayaknya kurang keras ya Kak. Kurang ya. Kayak lagi ya. Kingdom Kids? Yes. Kingdom Kids? Hi. Kingdom Kids? Yes, I am. Tepuk tangan semuanya. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan ya. Kita nyanyikan Buah Roh. Siapa yang tahu lagunya? Oke, sama-sama kita nyanyikan ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan di kasih, sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Sekali lagi Kak, katakan kasih, sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Sekali lagi ya Kak, lebih semangat lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, dan penguasaan diri, dan penguasaan diri, dan penguasaan diri. Sama-sama lanjut ya, nyanyi kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih. Kasih, kasih, kasih. Sekali lagi K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa Kak?
Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih. Sekali lagi KASIH semuanya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, 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 kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, kasih Yesus. Haleluya, tepuk tangan semuanya untuk Tuhan. Puji Tuhan. Mari adik-adik kita teduhkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Betty. Mari sama-sama kita tutup mata kita fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini, katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji-Mu, lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari, kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi di dalam ibadah online. Adik-adik yang Tuhan kasihi dimanapun kamu berada, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap menyertai kita sepanjang minggu ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Tuhan tolong kami untuk kami mengerti
apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang Tuhan kasihi, dalam bulan ini kita memasuki bulan peringatan Natal. Tentu saja adik-adik sudah ada yang bersiap ya. Bahkan Kak Ina dengar loh, di teman-teman di daerah Papua, mereka mulai tanggal 1 Desember ada yang sudah merayakan Natal. Luar biasa. Adik-adik, memperingati kelahiran Tuhan Yesus itu baik. Tetapi apakah kita mengerti apakah artinya Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini? Nah, sepanjang bulan ini kita akan sama-sama memperingati kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui kelahirannya di dalam dunia ini. Adik-adik, pada hari ini Kak Ina akan menyampaikan firman Tuhan bercerita tentang penyertaan Tuhan. Oh iya, sebelum Kak Ina lupa, tema Natal di dalam tahun ini adalah Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Nah, jadi sepanjang bulan ini di dalam ibadah kita akan mendengarkan tentang penyertaan Tuhan. Minggu ini kita mendengar bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Adik-adik tentu pernah mendengar ya bangsa Israel. Pada saat itu, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bukan karena kebaikan mereka, bukan karena perbuatan baik mereka, bukan juga karena ibadah mereka adik-adik. Tetapi memang Tuhan memilih bangsa Israel secara khusus. Itu karena memang kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir, mereka hidup di dalam hidup yang menderita. Mereka menjadi budak dan alat bagi bangsa Mesir untuk melakukan apa saja yang mereka mau. Adik-adik, bangsa Israel ada di dalam tanah Mesir, mereka hidup di dalam penjajahan bangsa Mesir itu bukan hanya setahun 2 tahun. Bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 450 tahun. Tetapi paling tidak bangsa Indonesia diberikan kesempatan untuk bisa belajar misalnya. Walaupun ada banyak cerita-cerita dalam sejarah bangsa Indonesia yang juga tidak enak. Tetapi apabila kita kembali kepada firman Tuhan, kita melihat bahwa bangsa Israel benar-benar hidup di bawah penderitaan adik-adik. Dan itu mereka alami selama 430 tahun. Mereka disiksa, mereka ditindas, bahkan mungkin mereka makannya juga dijatah. Sehingga banyak dari bangsa Israel yang mati di tanah Mesir. Pada satu saat, Tuhan memilih satu orang pemimpin. Adik-adik tentu ingat, ada seorang pemimpin yang Tuhan pilih yaitu Musa. Betul. Kalau adik-adik ingat cerita tentang Musa, dia adalah seorang bayi yang dilahirkan di tanah Mesir, tapi kemudian karena ibu dan bapaknya mengasihi anak ini, lalu ditaruh di dalam keranjang dan dialirkan di sungai Nil. Dan Musa diangkat anak oleh putri Firaun. Musa inilah yang menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Keluar dari tanah Mesir lalu kemana? Mereka pergi menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tanah Kanaan dijanjikan Tuhan akan menjadi tanah milik mereka, tanah pusaka mereka. Tuhan itu luar biasa ya adik-adik. Adik-adik, sebenarnya ketika bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir dalam pimpinan Tuhan melalui Musa, itu mereka bisa mencapainya hanya dalam waktu beberapa hari saja. Tetapi ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan juga punya rencana adik-adik. Tuhan juga mau bangsa Israel mengerti, mengenal bahwa Tuhan yang mereka sembah, Allah yang mereka sembah adalah Allah yang menyertai mereka. Kenapa adik-adik? Karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak bisa mengerti bahwa mereka dipimpin oleh Tuhan. Mereka biji matanya Tuhan, mereka bangsa pilihan Tuhan. Untuk mengajarkan hal itu,
Tuhan membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan itu dengan berputar. Jadi sebenarnya mereka bisa berjalan dari Mesir ke Kanaan hanya dalam waktu beberapa hari. Dan firman Tuhan mencatat bahwa bangsa Israel harus berjalan keliling padang gurun selama 40 tahun. Dan di padang gurun itulah bangsa Israel harus belajar dari Tuhan tentang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai mereka. Adik-adik yang Tuhan kasihi, di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-35 dikatakan orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Luar biasa adik-adik ya. Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Dia adalah Allah yang menyertai. Sehingga Tuhan memakai keadaan bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun untuk mengajar mereka, mendidik bangsa Israel untuk mengerti dan mengetahui bahwa Allah menyertai mereka. Adik-adik, di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi adik-adik, ketika bangsa Israel melewati padang gurun, banyak sekali hal-hal yang ingin Tuhan ajarkan kepada mereka. Seperti misalnya, apakah mereka tetap memegang perintah-perintahnya Tuhan. Lalu kemudian di dalam Ulangan 8 ayat yang keempat, ini adalah salah satu adik-adik dari sekian banyak penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel di dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir ke Kanaan. Di dalam Ulangan 8 ayat yang keempat, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Waduh, luar biasa adik-adik. Sekarang Kak Ina mau tanya, kira-kira mama atau papa di rumah masih ada yang menyimpan baju yang selama 40 tahun mereka pakai dulu? Maksud Kak Ina begini, dulu ketika mama masih muda, sampai saat ini mungkin umurnya sudah ada yang 40 tahun, coba tanyakan, "Mah, bajunya masih ada nggak waktu mama masih kecil dulu? Atau waktu mama masih muda?" Mungkin adik-adik, mungkin sebagian besar mama bilang udah nggak ada. Ada yang udah sobek, ada yang sudah rusak, lusuh, dan lain sebagainya. Tapi di dalam Ulangan 8 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, pakaianmu, bajumu bangsa Israel tidak akan lusuh di tubuhmu. Adik-adik bayangkan, padahal mereka selama 40 tahun melewati padang gurun. Dan kalau adik-adik tahu, padang gurun itu adalah tempat yang paling tidak menentu cuacanya. Kalau siang dia bisa terik sekali, bisa panas sekali. Tapi begitu malam, padang gurun bisa begitu dinginnya. Keadaan itu akan lebih mudah merusak baju. Tetapi Tuhan janji kepada bangsa Israel, dan Tuhan sudah kerjakan selama 40 tahun, baju yang dikenakan oleh orang-orang Israel tidak menjadi lusuh. Luar biasa ya adik-adik. Lalu kemudian selain itu dikatakan bahwa kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Waduh, luar biasa. Tuhan bukan hanya menyediakan apa yang secara fisik kita butuhkan, bangsa Israel butuhkan, tetapi juga Tuhan memberikan kesehatan yang luar biasa. Bayangkan kalau adik-adik lagi ikut lomba lari, lomba jalan, itu kalau kita berlari, ada yang lomba maraton adik-adik, itu kalau kita berjalan sudah melampaui kekuatan kita, maka seluruh otot-otot kita menjadi tidak berdaya, bisa lemas, bisa seperti orang lumpuh. Tapi bangsa Israel disertai Tuhan selama 40 tahun, kakinya bengkak pun tidak adik-adik.
Bukankah Tuhan kita luar biasa menyertai kita? Bukan hanya itu saja adik-adik, selama perjalanan dari Mesir ke Kanaan melewati padang gurun dengan cuaca yang tidak menentu, sedikit orang yang bisa bertahan. Tetapi bukti penyertaan Tuhan yang lainnya adalah selama 40 tahun bangsa Israel dilindungi dari cuaca yang ekstrim. Kenapa? Contohnya apa? Selama perjalanan bangsa Israel, ketika siang hari yang sedang panas terik, Tuhan mengirimkan tiang awan kepada mereka. Supaya apa? Bangsa Israel bisa bersembunyi di bayang-bayang tiang awan. Dan mereka terhindar dari panas teriknya matahari, gurun. Cuaca berubah menjadi sangat dingin. Bangsa Israel dilindungi Tuhan melalui tiang api yang memberikan mereka kehangatan. Luar biasa bukan? Allah yang menyertai bangsa Israel. Adik-adik yang Tuhan kasihi, ketika bangsa Israel melewati padang gurun, Tuhan menyertai mereka. Ketika bangsa Israel berkeluh kesah, mereka bosan, mereka tidak mau makan mana yang dikirimkan selama 40 tahun. Makanan yang Tuhan kirim setiap hari, Tuhan kirimkan burung yang bisa mereka makan. Adik-adik, itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Allah mengasihi bangsa Israel. Lalu, bagaimana dengan kita saat ini? Adik-adik, Kak Ina berharap minggu depan adik-adik bisa terus mengikuti firman Tuhan. Maka adik-adik akan melihat bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang selalu menepati janji-janjinya, dan Allah yang selalu menyertai kita. Bahkan hari ini sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Adik-adik, kita bersyukur punya Allah yang hidup. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat, yang lahir ke dalam dunia, menjadi sama seperti manusia, untuk memberikan kabar baik, kabar sukacita buat kita, bahwa Allah menyertai kita. Adik-adik yang Tuhan kasihi, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala-galanya yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk minggu ini challenge-nya adalah adik-adik bisa menjawab pertanyaan yang akan Kak Ina berikan. Sudah siap ya? Dengarkan pertanyaannya. 1. Di mana bangsa Israel mengalami penindasan yang sangat berat? 2. Kemana Tuhan memimpin bangsa Israel setelah keluar dari penindasan? 3. Berapa lama bangsa Israel harus melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian Tuhan? Yang keempat, apa bukti penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel di tengah-tengah cuaca yang tidak menentu? Yang kelima, makanan apa yang Tuhan sediakan buat bangsa Israel selama 40 tahun? Adik-adik, jawabannya bisa kamu tulis dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Ditunggu paling lambat hari Senin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.